Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, ayo menanam pohon kelapa. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Palas Wele-Wele di mana saja Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, limpahan rezeki, serta limpahan ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Pemirsa channel Palas Wele-Wele, kali ini saya akan kembali berbagi dengan Anda semuanya masih seputar tentang penanaman pohon kelapa. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara yang baik dan benar untuk menanam pohon kelapa dalam agar berbuah sesuai dengan umur atau sesuai dengan ketentuan untuk kelapa dalam, yaitu 6-8 tahun bisa berbuah. Tapi sebelumnya jangan lupa pemirsa, bantu subscribe channel Palas Wele-Wele ya, agar saya terus bisa mengembangkan channel ini dan memberikan informasi-informasi yang berharga dan positif buat Anda semuanya. Baiklah pemirsa semuanya, adapun tata cara yang baik dan benar dalam menanam atau berbudidaya kelapa dalam adalah sebagai berikut ini pemirsa. Tanaman pohon kelapa adalah salah satu tanaman yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Pohon kelapa merupakan tanaman istimewa karena semuanya bisa bermanfaat, dari mulai batangnya, daunnya, bahkan kelapanya itu sendiri dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Itulah beberapa keistimewaan dari pohon kelapa. Dan satu lagi keistimewaan yang sangat disenangi oleh masyarakat atau petani di Indonesia adalah pohon kelapa dapat berbuah sepanjang tahun atau tidak mengenal musim. Selain itu, kita mengenal ada kelapa dangkal dan juga kelapa dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan Anda semuanya bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam menanam pohon kelapa dalam agar cepat berbuah dan buahnya juga lebat. Kelapa dalam adalah kelapa yang batang pohonnya besar dan tingginya mencapai 30 meter. Kelapa ini mulai berbuah pada usia tanam 6-8 tahun. Umur kelapa varietas dalam bisa lebih dari 100 tahun. Produksi kelapa jenis ini cukup tinggi karena mencapai nilai 1 ton kopra setiap tahun dalam lahan seluas 1 hektar. Adapun tata cara untuk menanam kelapa dalam yang baik dan benar agar tercapai umur 6-8 tahun berbuah adalah sebagai berikut ini. Langkah yang pertama adalah pemilihan bibit yang baik. Bibit yang baik adalah bibit yang indukannya berumur 20-40 tahun dengan produksi 80-120 butir per pohon per tahun secara terus-menerus dengan kadar kopra tinggi 25 kg per pohon per tahun. Batangnya kuat dan lurus dengan mahkota berbentuk sferikal atau berbentuk bola. Daun dan tangkainya kuat, bebas dari gangguan hama dan penyakit. Ciri buah yang matang untuk benih yaitu umur kurang lebih 12 bulan, 4,5 bagian kulit berwarna coklat, bentuk bulat dan agak lonjong, sabut tidak luka, tidak mengandung hama penyakit, panjang buah 22-25 cm, lebar buah 17-22 cm, buah licin dan mulus, air buah cukup, apabila digoncang terdengar suara nyaring. Bibit yang siap tanam adalah bibit yang berumur 9-12 bulan. Pemindahan bibit ke lahan tanam harus sangat hati-hati supaya tidak terjadi kerusakan pada bibit kelapa itu sendiri. Langkah yang kedua adalah pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan paling lambat 1-2 bulan sebelum penanaman untuk menghilangkan keasaman tanah dengan ukuran 60 x 60 cm sampai dengan 100 x 100 cm. Bila keasaman tanah terlalu tinggi, lakukan pengapuran bisa menggunakan dengan kapur dolomit. Pengapuran dilakukan pada tanah sampai pH tanah 6-8. Selain itu, pemupukan pada lubang tanam bisa menggunakan pupuk TSP sebanyak 300 gram untuk tiap lubang atau juga bisa menggunakan pupuk kandang. Selain itu, kita harus memperhatikan lahan pertanian. Diusahakan lahan penanaman untuk kelapa sudah tidak ada pohon yang besar yang bisa menghalangi sinar matahari mengenai pohon kelapa itu sendiri. Karena pohon kelapa membutuhkan sinar matahari 4-6 jam setiap hari. Kalau masih ada pohon yang besar, maka segera tebang pohon itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari kelapa itu sendiri ke depannya.
Langkah selanjutnya adalah pola atau jarak penanaman. Jarak penanaman yang ideal untuk kelapa dalam adalah 9 x 9 meter. Jika jarak tanam kurang dari 9 x 9 meter, maka akan terjadi tumpang tindih di antara pelepah kelapa itu sendiri saat pohon kelapa sudah besar. Langkah selanjutnya adalah penanaman bibit kelapa. Lakukan penanaman pada awal musim hujan atau di akhir musim kemarau. Hal ini untuk mengurangi penyiraman pada pohon kelapa, karena pohon kelapa membutuhkan air untuk proses pertumbuhannya. Oleh karena itu, ketika kita menanam pada saat awal musim penghujan, maka kebutuhan air pada pohon kelapa akan tercukupi. Selanjutnya, masukkan bibit ke lubang tanam. Usahakan arah penanaman harus sama. Lalu timbun bibit dengan tanah secara perlahan dengan ketebalan 3-5 cm di atas sabut bibit kelapa. Jika diperlukan, gunakan ajir untuk menahan bibit yang kita tanam agar tidak tumbang atau goyang ketika tertiup angin. Setelah itu bisa diberikan mulsa. Mulsa bisa berupa dengan daun-daun hijau dari semak-semak, ilalang atau rumput-rumputan yang ada di sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelembaban tanah di sekitar pohon kelapa. Langkah selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Di antaranya adalah menjaga tanaman kelapa agar tidak terserang penyakit. Periksa secara berkala tanaman kelapa. Apakah ada tanda-tanda serangan penyakit seperti serangan kumbang tanduk, jamur dan ulat yang memakan daun kelapa. Lakukan kebersihan atau sanitasi di perkebunan kelapa Anda. Ketika ada pohon yang terlalu tinggi melebihi tinggi pohon kelapa itu sendiri dan menutupi cahaya matahari sehingga sinar matahari tidak mengenai pohon kelapa, maka segera tebang pohon yang menutupi matahari mengenai kelapa Anda. Dengan pohon kelapa memperoleh sinar matahari yang cukup 4-6 jam setiap hari untuk membantu proses asimilasi di dalam pohon kelapa itu sendiri, sehingga kebutuhan makanan kelapa akan tercukupi. Dengan makanannya tercukupi, maka pohon kelapa akan tumbuh secara normal. Selain itu, perhatikan sekeliling perkebunan Anda. Apakah ada tanaman kelapa yang mati, baik itu mati berdiri atau mati ditebang? Kalau masih terdapat batang pohon kelapa yang mati dan belum dibersihkan, ini akan mendatangkan penyakit bagi kelapa Anda. Karena dari kelapa yang mati itu akan muncul kumbang tanduk yang akan merusak pohon kelapa Anda. Pemeliharaan selanjutnya adalah jangan potong pelepah pohon kelapa Anda sampai benar-benar kering. Dengan Anda memotong pelepah pohon kelapa yang masih basah atau masih hijau, ini akan mengakibatkan berkurangnya produksi asimilasi pada pohon kelapa itu sendiri, karena pelepah dan daun kelapa itu sendiri untuk membantu proses pembuatan makanan untuk memenuhi kebutuhan pada kelapa. Oleh karena itu, Anda harus menghindari pemotongan pelepah kelapa ketika masih berwarna hijau. Pemeliharaan selanjutnya adalah lakukan penyulaman. Teliti perkebunan kelapa Anda. Apakah ada tanaman yang terserang kumbang tanduk dan akan mati atau pertumbuhannya tidak normal? Segera bongkar dan ganti dengan tanaman yang baru agar tidak terlambat dengan tanaman-tanaman yang lain. Langkah berikutnya adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan apabila tanah tidak dapat memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh pohon kelapa. Pada umur 1 bulan, berikan 100 gram urea per pohon, menyebar pada jarak 15 cm dari pangkal batang. Selanjutnya bisa dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada bulan April atau Mei, akhir musim hujan, dan bulan Oktober atau November, awal musim hujan. Pemberian pupuk dilakukan pada jarak 30-50 cm dari pangkal batang. Adapun dosis pupuk tanaman kelapa sesuai umur tanaman per gram per pohon adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat tanam, bisa pemberian dengan 100 gram per pohon. Yang kedua, setelah umur 1 bulan, dengan pemberian urea 100 gram per pohon, TSP 100 gram per pohon, dan KCL 100 gram per pohon. Di tahun yang pertama, bisa menggunakan aplikasi urea 200 gram per pohon, KCL 300 gram per pohon, dan Kieserit 100 gram per pohon. Aplikasi kedua bisa menggunakan urea 200 gram per pohon, TSP 250 gram per pohon, KCL 300 gram per pohon, Kieserit 100 gram per pohon,
borak 10 gram per pohon. Tahun kedua dengan aplikasi pertama urea 350 gram per pohon, KCl 450 gram per pohon, glycerid 150 gram per pohon. Aplikasi kedua urea dengan 350 gram per pohon, TSP 60 gram per pohon, KCl 450 gram per pohon, glycerid 150 gram per pohon, dan borak 50 gram per pohon. Di tahun yang ketiga menggunakan aplikasi 1 urea 500 gram per pohon, KCl 600 gram per pohon, glycerid 200 gram per pohon. Aplikasi yang kedua urea 500 gram per pohon, TSP 800 gram per pohon, KCl 600 gram per pohon, dan glycerid 200 gram per pohon. Adapun tahun yang keempat, aplikasi pertama urea 500 gram per pohon, KCl 600 gram per pohon, glycerid 200 gram per pohon. Aplikasi kedua urea 500 gram per pohon, TSP 800 gram per pohon, KCl 600 gram per pohon, dan glycerid 200 gram per pohon. Langkah selanjutnya adalah pengairan atau penyiraman. Penyiraman dilakukan pada musim kemarau untuk mencegah kekeringan. Dilakukan 2 atau 3 hari sekali pada waktu sore. Caranya dengan mengalirkan air melalui parit-parit dan sekitaran bedengan, atau juga dengan penyiraman secara langsung. Itulah tadi bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam rangka menanam atau berbudidaya kelapa dalam. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kita semuanya dan bagi Anda semuanya yang akan berkebun atau menanam kelapa dalam. Dan informasi ini juga mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini berguna bagi kita semuanya dan bagi Anda semuanya yang akan dan sedang berkebun kelapa. Sampai berjumpa lagi di video saya yang lain. Jayalah petani kelapa Indonesia, bangkitlah Indonesia. Sukses selalu buat Anda semuanya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.